Bahasa Inggris. Bab 1. Machine Learning Revolution. Bab 2. The Master Algorithm persen D plus XP V3 UREOHP 2I Ki GXFWLR Ki. Bab 4. How does your brain learn? Bab 5. Evolution Nature Learning Algorithm. Bab 6. In charge of the reference bias. Bab 7. You are what you resemble. Bab 8. Learning without a teacher. Bab 9. The pieces of the puzzle fall into place. Bab 10. The is the word on machine learning. Daftar isi. Bab 1. Revolusi pembelajaran mesin. Bab 2. Algoritma utama. Bab 3. Masalah HAM tentang induksi. Bab 4. Bagaimana otak Anda belajar. Bab 5. Evolusi alam belajar algoritma. Bab 6. Gereja pendeta bias. Bab 7. Anda adalah apa yang Anda mirip. Bab 8. Belajar tanpa guru. Bab 9. Potongan teka-teki jatuh pada tempatnya. Bab 10. Itu adalah kata di machine learning. Bab 1. Revolusi pembelajaran mesin. Kita hidup di era algoritma. Hanya 1 atau 2 generasi yang lalu menyebutkan algoritma akan menarik perhatian kebanyakan orang. Hari ini, algoritma berada di setiap sudut dan ditenun menjadi kain kehidupan sehari-hari. Algoritma tidak hanya ada di ponsel atau laptop tetapi di mobil, rumah, peralatan, dan mainan Anda. Bank Anda adalah tempat yang sangat banyak menggunakan algoritma. Dengan manusia memutar knob di sana-sini, jadwal penerbangan dan kemudian menerbangkan pesawat menggunakan algoritma. Algoritma menjalankan pabrik, perdagangan, dan rute barang. Jika setiap algoritma tiba-tiba berhenti bekerja, itu akan menjadi akhir dunia seperti yang kita ketahui. Algoritma adalah urutan instruksi yang memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Komputer terbuat dari miliaran sakelar kecil yang disebut transistor, dan algoritma menghidupkan dan mematikan sakelar tersebut miliaran kali per detik. Algoritma paling sederhana adalah putar sakelar. Keadaan satu transistor adalah 1 bit informasi, 1 jika transistor menyala, dan 0 jika mati. Komputer bank Anda menunjukkan apakah rekening Anda ditarik berlebih atau tidak. Algoritma paling sederhana kedua adalah menggabungkan 2 bit. Claude Shannon, yang lebih dikenal sebagai bapak teori informasi, adalah orang pertama yang menyadari apa yang transistor lakukan. Karena hidup dan mati sebagai respons terhadap transistor adalah penalaran. Itu tesis masternya di MIT. Tanda kuadrat paling banyak tesis master penting sepanjang masa. Jika transistor A menyala hanya ketika transistor B dan C, keduanya algoritma adalah urutan instruksi yang memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Claude Shannon aktif, ini melakukan sebagian kecil dari penalaran logis. Jika sebuah menyala saat B atau C aktif, itu adalah operasi logis kecil lainnya. Dan jika A menyala setiap kali B mati, dan sebaliknya, itu adalah operasi ketiga. Percaya atau tidak, setiap algoritma, betapapun rumitnya, dapat direduksi menjadi hanya 3 ini operasi, AND, OR, dan NOT. Algoritma sederhana dapat diwakili oleh diagram, menggunakan simbol berbeda untuk operasi dan, atau, dan bukan. Misalnya jika demam bisa disebabkan oleh influenza atau malaria, obatnya adalah minum Tylenol untuk demam dan sakit kepala, dapat diungkapkan sebagai berikut. Dengan menggabungkan banyak operasi semacam itu,
dapat melakukan rantai penalaran logis. Orang sering berpikir komputer adalah tentang angka. Komputer adalah tentang logika bilangan dan aritmatika terbuat dari logika, dan begitu juga segala sesuatu di komputer. Ingin menambahkan 2 angka, ada kombinasi transistor yang melakukan itu. Ingin mengalahkan Jeopardy manusia, juara, ada kombinasi transistor untuk itu juga, jauh lebih besar, tentu saja. Akan sangat mahal, jika harus membangun komputer untuk setiap hal berbeda yang ingin dilakukan. Sebaliknya, komputer modern kumpulan besar transistor yang dapat melakukan banyak hal berbeda. Tergantung pada transistor mana yang diaktifkan. Michelangelo mengatakan bahwa yang dia lakukan hanyalah melihat patung di dalam balok marmer dan mengukir sisa batu sampai menjadi patung terungkap. Demikian juga, algoritma mengukir kelebihan transistor di komputer sampai fungsi yang dimaksud terungkap, baik itu pesawat terbang autopilot atau film Pixar baru. Algoritma bukan sembarang rangkaian instruksi, mereka harus tepat dan cukup jelas untuk dieksekusi oleh komputer. Misalnya resep memasak bukanlah algoritma karena tidak secara tepat menentukan urutan yang harus dilakukan hal-hal atau persis apa setiap langkah. Berapa persisnya 1 sendok makan gula? Sebagai semua orang yang pernah mencoba resep baru tahu, mengikutinya dapat mengakibatkan sesuatu yang enak atau berantakan. Sebaliknya, algoritma selalu menghasilkan hasil yang sama. Bahkan jika sebuah resep secara tepat menetapkan 0,5 ons gula, tetap masih belum keluar dari masalah karena komputer tidak tahu apa itu gula atau 1 ons. Jika ingin memprogram robot untuk membuat kue, harus menceritakan cara mengenali gula dari video, cara mengambil sendok, dan sebagainya. Komputer harus tahu cara menjalankan file algoritma hingga mengaktif. Dan menonaktifkan transistor tertentu. Jadi resep memasak sangat jauh dari algoritma. Di sisi lain, berikut adalah algoritma untuk memainkan tic-tac-toe. Jika Anda atau lawan memiliki 2 permainan secara berurutan, bermainlah di kotak yang tersisa. Jika tidak, jika ada gerakan yang menghasilkan 2 baris, mainkan bawah. Jika tidak, jika alun-alun tengah gratis, mainkan di sana. Sebaliknya, jika lawan Anda bermain di pojok, mainkan di lawan sudut. Jika tidak, jika ada sudut kosong, mainkan di sana. Jika tidak, mainkan di kotak kosong manapun. Algoritma memiliki properti bagus yang tidak pernah hilang. Tentu saja masih kehilangan banyak detail. Seperti bagaimana papan direpresentasikan di memori komputer dan bagaimana representasi ini diubah dengan gerakan. Misalnya kita dapat memiliki 2 bit untuk setiap kotak. Dengan nilai 00 jika kotak tersebut kosong, yang berubah menjadi 01 jika nihil dan 10 jika ada tanda silang.
Tetapi itu tepat dan cukup jelas sehingga setiap programmer yang kompeten dapat mengisi kekosongan. Algoritma adalah standar yang tepat. Sering dikatakan bahwa tidak benar-benar memahami sesuatu hingga Anda dapat mengekspresikannya sebagai algoritma. Sebagai Richard Feynman berkata, "Apa yang tidak dapat saya buat? Saya tidak mengerti." Persamaan, roti dan mentega dari fisikawan dan insinyur, benar-benar hanya jenis algoritma yang istimewa. Misalnya hukum kedua Newton, bisa dibilang paling penting persamaan sepanjang waktu, memberitahu Anda untuk menghitung gaya total pada suatu benda dengan mengalihkan masanya dengan percepatannya. Ini juga memberitahu Anda secara implisit bahwa file percepatan adalah gaya yang dibagi dengan massa, tetapi membuatnya eksplisit adalah sebuah langkah algoritmik. Ilmuwan membuat teori, dan insinyur membuat perangkat. Ilmuwan komputer membuat algoritma, yaitu baik teori maupun perangkat. Mendesain algoritma mudah, banyak jebakan, dan tidak ada yang bisa diambil begitu saja. Selain mendesain algoritma, harus menulisnya dalam bahasa yang bisa dimengerti komputer, seperti Java atau Python. Kemudian harus mendebugnya. Temukan setiap kesalahan dan perbaiki hingga komputer menjalankan program. Komputer akan melakukannya penawaran jutaan kali, dengan kecepatan sangat tinggi. Biayanya bisa nol, jika Anda memilihnya. Atau cukup untuk membuat menjadi miliarder, jika masalah yang diselesaikan cukup penting. Seorang programmer tanda kuadrat seseorang yang membuat algoritma dan mengkodekannya tanda kuadrat adalah dewa kecil. Menciptakan alam semesta sesuka hati. Bahkan bisa mengatakan bahwa dewa Genesis sendiri adalah seorang programmer. Bahasa, bukan manipulasi, adalah alatnya penciptaan. Kata-kata menjadi dunia. Bayangkan alam semesta dan wujudkan. Hukum fisika bersifat opsional. Seiring waktu, ilmuwan komputer saling membangun dan menciptakan algoritma untuk hal-hal baru. Algoritma yang digabungkan dengan algoritma lain dan menghasilkan lebih banyak algoritma. Algoritma membentuk jenis ekosistem baru. Tanda kuadrat terus berkembang. Jika algoritma membutuhkan lebih banyak memori daripada komputer dapat menyediakan, tidak berguna dan harus dibuang. Lalu ada kejahatan jumlah waktu. Berapa lama algoritma berjalan, yaitu berapa banyak langkah-langkah menggunakan kembali transistor yang harus dilalui sebelum diproduksi hasil yang diinginkan. Jika lebih lama dari yang bisa kita tunggu, algoritma lagi-lagi tidak berguna. Jika programmer adalah dewa kecil, monster kompleksitasnya adalah iblis itu sendiri. Sedikit demi sedikit, ia memenangkan perang. Pasti ada cara yang lebih baik. Setiap algoritma memiliki input dan output, data masuk ke komputer. File algoritma melakukan apa yang diinginkan dengannya, dan keluarlah hasilnya. Pembelajaran mesin membalikkan ini. Masuklah data dan hasil yang diinginkan dan keluarlah algoritma yang mengubah satu menjadi yang lain. Algoritma pembelajaran tanda kuadrat, juga dikenal sebagai pelajar tanda kuadrat, adalah algoritma yang membuat algoritma lain. Dengan pembelajaran mesin, komputer menulis program mereka sendiri. Jadi kita tidak perlu melakukannya. Jika komputer mulai memprogram dirinya sendiri, bagaimana kita akan mengontrolnya mereka? Ternyata kita bisa mengendalikannya dengan cukup baik. Seperti yang akan kita lihat nanti.
Menulis algoritma membutuhkan kecerdasan, kreativitas, kemampuan memecahkan masalah tanda kuadrat, hal-hal yang komputer tidak punya. Bagaimana pembelajaran mesin dibedakan dari sihir? Memang, saat ini orang dapat menulis banyak program yang tidak dapat dilakukan oleh komputer belajar. Namun, yang lebih mengejutkan, komputer dapat mempelajari program yang tidak dapat dipelajari orang menulis. Cara mengemudikan mobil dan menguraikan tulisan tangan. Tetapi keterampilan ini benar tidak dapat menjelaskan ke komputer bagaimana melakukan hal-hal ini. Jika memberi pelajar sejumlah contoh yang cukup dari masing-masing bagaimanapun, itu akan dengan senang hati memikirkan bagaimana melakukannya sendiri, pada titik mana kita dapat mengup. Ahnya longgar. Begitulah cara kantor pos membaca kode pos, dan itulah mengapa mobil yang bisa mengemudi sendiri sedang dalam perjalanan. Kekuatan pembelajaran mesin mungkin paling baik dijelaskan dengan teknologi rendah analogi bertani. Dalam masyarakat industri, barang dibuat di pabrik, yang mana berarti bahwa para insinyur harus mencari cara yang tepat untuk merakitnya, dari mereka suku cadang, cara membuat suku cadang itu, dan seterusnya tanda kuadrat hingga bahan mentah. Komputer adalah barang paling kompleks yang pernah ditemukan dan dirancang. Pabrik yang membuatnya dan program yang menjalankannya sangat banyak kerja. Dalam bertani, menanam benih, pastikan mereka memiliki cukup air dan nutrisi, dan menuai hasil panen. Mengapa tidak bisakah teknologi lebih seperti ini? Bisa, dan itulah janji mesin belajar. Algoritma pembelajaran adalah benih, data adalah tanah, dan yang dipelajari program adalah tanaman yang ditanam. Pakar pembelajaran mesin seperti seorang petani, menabur benih, mengairi dan memupuk tanah, serta mengawasi kesehatan tanaman, tetapi sebaliknya tidak mengganggu kesehatan. Yang pertama adalah semakin banyak data yang kita miliki, semakin banyak yang dapat kita pelajari. Tidak ada data, tidak ada yang perlu dipelajari. Data besar, banyak yang harus dipelajari. Jika pembelajaran mesin adalah sesuatu yang Anda beli di supermarket, kartonnya akan berkata, tambahkan saja data. Hal kedua adalah bahwa pembelajaran mesin adalah pedang yang dapat digunakan untuk membunuh monster kompleksitas. Diberikan cukup data, program pembelajaran itu paling sedikit 100 baris dapat dengan mudah menghasilkan program dengan jutaan baris, dan itu dapat melakukan berulang kali untuk masalah yang berbeda. Pembelajaran mesin sebagai kebalikan dari pemrograman, dengan cara yang sama bahwa akar kuadrat adalah kebalikan dari kuadrat, atau integrasinya adalah kebalikan dari diferensiasi. Sama seperti kita dapat menanyakan, berapa angka kuadrat yang menghasilkan 16, atau apa fungsi yang turunannya X plus 1, kita bisa EHUWDQ D tanda kubik dolar SDLWXDOJRULWPD DKJPHKJKDVLONDKNHOXDUDKLKL
persen HEHUDMDUPHPSHODMDULSHKJHEHUDSDPHPSHODMDULNHWHUDPSLODK tanda kubik 6 HPXDPDKXVLDEHJLWXIDKD DGDODK sepotong. Pengetahuan mengendarai sepeda adalah suatu keterampilan. Dalam pembelajaran mesin, pengetahuan seringkali dalam bentuk model statistik, karena kebanyakan pengetahuan adalah statistik. Keterampilan adalah seringkali dalam bentuk prosedur. Jika jalan berbelok ke kiri, putar roda ke kiri. Jika sebuah rusa melompat di depan Anda, menginjak rem. Sayangnya, saat tulisan ini dibuat mobil tanpa pengemudi, Google masih bingung membedakan kantong plastik yang tertiup angin dengan kijang. Seringkali, prosedurnya cukup sederhana. Dan itulah inti pengetahuannya kompleks. Jika Anda dapat mengetahui email mana yang merupakan spam, Anda tahu email mana yang harus dihapus. Jika Anda dapat mengetahui seberapa bagus posisi papan dalam catur, Anda tahu kemana pindah yang mengarah ke posisi terbaik. Pembelajaran mesin memiliki banyak bentuk dan bentuk yang berbeda nama. Pengenalan pola, pemodelan statistik, penggalian data, pengetahuan penemuan, analitik prediktif, ilmu data, sistem adaptif, pengorganisasian mandiri sistem, dan lainnya. Masing-masing digunakan oleh komunitas yang berbeda dan memiliki asosiasi yang berbeda. Beberapa memiliki waktu paruh yang lama, beberapa kurang. Pembelajaran mesin terkadang disalahartikan dengan kecerdasan buatan atau AI singkatnya. Secara teknis, pembelajaran mesin adalah subbidang AI. Tetapi berkembang begitu pesat, besar dan sukses yang sekarang melampaui induknya yang bangga. Tujuan AI adalah untuk mengajar komputer untuk melakukan apa yang manusia lakukan dengan lebih baik. Dan belajar bisa dibilang yang paling penting dari hal-hal tersebut. Tampaknya, tidak ada komputer yang dapat mengikuti manusia lama. Dengan itu, sisanya mengikuti. Dalam ekosistem pemrosesan informasi, peserta didik adalah super predator. Database, crawler, pengindeks, dan seterusnya adalah herbivora yang dengan sabar membantu pada bidang data yang tak ada habisnya. Algoritma statistik, pemrosesan analitik online, dan begitu seterusnya adalah predatornya. Herbivora diperlukan karena tampaknya yang lain tidak mungkin ada, tetapi super predator memiliki kehidupan yang lebih menyenangkan. Perayap itu seperti sapi. Web adalah padang rumput sedunia. Setiap halaman adalah sehelai rumput. Ilmu komputer secara tradisional adalah tentang berpikir secara deterministik, tetapi pembelajaran mesin membutuhkan pemikiran secara statistik. Jika aturan memberi label email sebagai spam adalah 99% akurat, mungkin itu yang terbaik yang bisa Anda lakukan dan cukup baik untuk menjadi berguna. Menurut guru teknologi Tim O'Reilly, ilmuwan data adalah pekerjaan terpanas gelar di Silicon Valley. The McKinsey Global Institute memperkirakan bahwa pada tahun 2018 Amerika Serikat saja akan membutuhkan
140.000 hingga 190.000 lebih ahli pembelajaran mesin daripada yang akan tersedia, dan 1,5 juta lebih banyak manajer yang paham data. Mesin aplikasi pembelajaran telah meledak diikuti oleh pendidikan, dan memiliki reputasi sebagai subjek yang sulit. Semua dari ide-ide penting dalam pembelajaran mesin dapat diekspresikan tanpa matematika. Revolusi industri otomatis bekerja manual dan informasi revolution melakukan hal yang sama untuk pekerjaan mental. Tetapi pembelajaran mesin mengotomatiskan otomatisasi itu sendiri. Tanpa itu, programmer menjadi hambatan kemajuan. Revolusi pembelajaran mesin akan terjadi menyebabkan perubahan ekonomi dan sosial yang luas, seperti halnya internet, komputer, mobil, dan mesin uap bekerja pada masanya. Mengapa bisnis menggunakan pembelajaran mesin? Mengapa Google lebih berharga daripada Yahoo? Mereka berdua menghasilkan uang dari menampilkan iklan di web, dan keduanya merupakan tujuan teratas. Keduanya menggunakan lelang untuk menjual iklan dan pembelajaran mesin untuk memprediksi seberapa besar kemungkinan pengguna mengklik algoritma pembelajaran jauh lebih baik daripada Yahoo. Setiap prediksi klik yang tidak terjadi adalah kesempatan yang sia-sia bagi pengiklan dan hilang pendapatan untuk situs web. Dengan pendapatan tahunan Google sebesar 50 miliar dolar, setiap 1% peningkatan dalam prediksi klik berpotensi berarti $0,5 miliar lagi dolar di bank setiap tahun untuk perusahaan. Tidak heran Google adalah penggemar beratnya pembelajaran mesin, dan Yahoo serta lainnya berusaha keras untuk mengejar ketinggalan. Iklan web hanyalah salah satu manifestasi dari fenomena yang jauh lebih besar. Di setiap pasar, produsen dan konsumen perlu terhubung sebelum transaksi dapat dilakukan terjadi. Di masa sebelum internet, kendala utama untuk ini adalah fisik. Anda bisa hanya membeli buku dari toko buku lokal Anda, dan toko buku lokal Anda terbatas ruang rak. Bagaimana Anda menelusuri file rak toko buku yang menjual jutaan judul? Hal yang sama berlaku untuk barang informasi lainnya, video, musik, berita, tweet, blog, web lama biasa halaman. Ini juga berlaku untuk setiap produk dan layanan yang dapat diperoleh dari jarak jauh, sepatu, bunga, gadget, kamar hotel, les, investasi. Itu bahkan berlaku untuk orang yang mencari pekerjaan atau kencan. Bagaimana Anda menemukan satu sama lain? Ini adalah mendefinisikan masalah era informasi. Dan pembelajaran mesin adalah bagian besar dari solusinya. Saat perusahaan tumbuh, mereka melalui 3 fase. Pertama, mereka melakukan segalanya secara manual. Pemilik toko ibu dan pop secara pribadi mengenal pelanggan mereka, dan mereka memesan, menampilkan, dan merekomendasikan item yang sesuai. Ini bagus, tapi itu tidak berskala. Pada fase kedua dan paling tidak bahagia, perusahaan tumbuh besar cukup sehingga perlu menggunakan komputer. Datanglah para programmer, konsultan, dan pengelola basis data. Dan jutaan baris kode ditulis untuk mengotomatiskan semuanya fungsi perusahaan yang dapat diotomatisasi. Setelah suatu saat, tidak ada cukup programmer dan konsultan untuk melakukan semuanya yang dibutuhkan, dan perusahaan pasti beralih ke pembelajaran mesin. Amazon tidak dapat dengan rapi menyandikan selera semua pelanggannya dalam program komputer. Dan Facebook tidak tahu cara menulis program yang akan memilih pembaruan terbaik untuk ditampilkan kepada setiap penggunanya.
Walmart menjual jutaan produk dan memiliki miliaran pilihan yang harus dibuat setiap hari. Jika pemrogram di Walmart mencoba menulis program untuk membuat semuanya, mereka tidak akan pernah selesai. Sebaliknya, apa ini yang dilakukan perusahaan adalah melepaskan algoritma pembelajaran di atas tumpukan data yang mereka miliki, mengumpulkan dan membiarkan mereka memikirkan apa yang diinginkan pelanggan. Algoritma pembelajaran adalah penjodoh. Mereka menemukan produser dan konsumen untuk satu sama lain, memotong informasi yang berlebihan. Jika mereka cukup pintar, Anda mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia, banyak pilihan dan biaya rendah skala besar, dengan sentuhan kecil yang dipersonalisasi. Internet itu sendiri tidak cukup untuk memindahkan permintaan dari satu ukuran cocok untuk semua ke ekor panjang yang tak terbatas variasi. Netflix mungkin memiliki 100.000 judul DVD. Tetapi jika pelanggan tidak tahu bagaimana menemukan yang mereka suka, hanya jika Netflix memiliki algoritma pembelajaran untuk dipecahkan selera Anda dan merekomendasikan DVD yang benar-benar lepas landas. Begitu hal yang tak terhindarkan terjadi dan algoritma pembelajaran menjadi perantara, kekuatan terkonsentrasi di dalamnya. Algoritma Google sangat menentukan informasi apa yang Anda temukan. Amazon tentang produk yang Anda beli, dan Match.com siapa yang kamu kencani. Berhasil tidaknya suatu perusahaan sekarang tergantung dari seberapa besar pelajar menyukai produknya. Siapapun yang memiliki algoritma terbaik dan data paling banyak menang. Tipe baru Fake jaringan mulai berlaku. Siapapun yang memiliki pelanggan paling banyak mengakumulasikan sebagian besar data, mempelajari model terbaik, memenangkan sebagian besar pelanggan baru. Tetapi dalam format berlatih tidak, karena Google, dengan permulaannya dan pangsa pasar yang lebih besar, lebih tahu apa yang Anda inginkan, bahkan jika teknologi Bing sama baiknya. Jika Anda melihat rekomendasi Amazon atau Netflix, jelas mereka masih sangat mentah, dan hasil pencarian Google masih menyisakan banyak hal yang diinginkan. Setiap fitur dari produk, setiap sudut situs web berpotensi ditingkatkan menggunakan mesin belajar. Apakah link di bagian bawah halaman harus berwarna merah atau biru? Cobalah keduanya dan lihat mana yang mendapat klik paling banyak. Lebih baik lagi, teruskan belajar dan terus menyesuaikan semua aspek situs web. Dinamika yang sama terjadi di pasar manapun di mana ada banyak pilihan dan banyak data. Bisnis melihat data sebagai aset strategis. Data apa yang saya miliki dan data milik saya pesaing tidak? Bagaimana saya bisa memanfaatkannya? Data apa yang saya lakukan pesaing memiliki yang saya tidak? Dengan cara yang sama, bank tanpa database tidak dapat bersaing dengan bank yang memilikinya. Perusahaan tanpa pembelajaran mesin tidak dapat mengikutinya menggunakannya. Sedangkan ahli perusahaan pertama menulis 1000 aturan untuk memprediksi apa yang diinginkan pelanggannya. Algoritma perusahaan kedua mempelajari miliaran aturan, seluruh rangkaian mereka untuk setiap pelanggan individu. Pembelajaran mesin adalah teknologi baru yang keren. Menguatkan metode ilmiah pembelajaran mesin adalah metode ilmiah tentang steroid.
Ini mengikuti hal yang sama proses menghasilkan, menguji, dan membuang atau menyempurnakan hipotesis. Tapi sementara ilmuwan mungkin menghabiskan seluruh hidupnya untuk memikirkan dan menguji beberapa ratusan hipotesis. Sistem pembelajaran mesin dapat melakukan hal yang sama. Pembelajaran mesin mengotomatiskan penemuan. Untuk maju, setiap bidang ilmu perlu memiliki data yang sepadan dengan kompleksitas fenomena yang dipelajarinya. Rekaman Tycho Brahe tentang posisi planet-planet dan pengamatan Galileo terhadap pendulum dan bidang miring sudah cukup untuk itu menyimpulkan hukum Newton. Dan itulah alasan mengapa penelitian ilmu sosial adalah perjuangan yang berat. Jika semua yang Anda miliki adalah sampel dari 100 orang, dengan lusinan pengukuran masing-masing. Semampu Anda model adalah beberapa fenomena yang sangat sempit. Namun fenomena sempit ini pun tidak ada dalam isolasi, itu dipengaruhi oleh banyak hal lainnya. Yang berarti Anda masih jauh dari pemahamannya. Kabar baiknya hari ini adalah bahwa sains yang dulunya miskin data sekarang menjadi kaya. Alih-alih membayar 50 mahasiswa untuk melakukan beberapa tugas di laboratorium, psikolog bisa mendapatkan subjek sebanyak yang mereka inginkan dengan memposting tugas di Amazon's Mechanical Turk. Itu membuat sampel yang lebih beragam juga. Sekarang ada Facebook, dengan lebih dari 1 miliar. Sebagian besar dari anggota tersebut memposting akun kehidupan mereka. Ini seperti memiliki kehidupan sosial di planet bumi. Dalam ilmu saraf, konektomics dan pencitraan resonansi magnetik fungsional telah membuka sebuah jendela luar biasa rincin ke dalam otak. Dalam biologi molekuler, database gen dan protein tumbuh secara eksponensial. Bahkan dalam ilmu tua seperti fisika dan astronomi, kemajuan terus berlanjut karena banjir data yang mengalir deras dari akselerator partikel dan survei langit digital. Namun, data besar tidak ada gunanya jika Anda tidak dapat mengubahnya menjadi pengetahuan, dan di sana tidak cukup ilmuwan di dunia untuk tugas itu. Edwin Hubble menemukan yang baru galaksi dengan meneliti pelat fotografi, tetapi Anda bisa bertaruh 1/2 miliar langit objek di Sloan Digital Sky Survey tidak diidentifikasi seperti itu. Itu akan seperti mencoba menghitung butiran pasir di pantai dengan tangan. Anda dapat menulis aturan untuk membedakan galaksi dari bintang dari objek kebisingan, seperti burung, pesawat, Superman. Tapi tidak terlalu akurat. Sebaliknya, SKICAT, gambar langit, pembuatan katalog dan alat analisis, proyek menggunakan algoritma pembelajaran. Mulai dari piring di mana benda diberi label dengan kategori yang benar, itu tahu apa mengkarakterisasi masing-masing dan menerapkan hasilnya ke semua pelat yang tidak berlabel. Bahkan lebih baik, itu bisa mengklasifikasikan objek yang terlalu redup untuk dilabeli oleh manusia, dan ini merupakan mayoritas survei. Dengan data besar dan pembelajaran mesin, Anda dapat memahami jauh lebih kompleks fenomena dari sebelumnya. Di sebagian besar bidang, para ilmuwan secara tradisional hanya menggunakan jenis model yang sangat terbatas, seperti regresi linier. Dengan kurva yang sesuai datanya selalu berupa garis lurus. Sayangnya, fenomena terbanyak ada di dunia tidak linier. Atau untungnya, karena jika tidak, hidup akan sanga.
T membosankan tanda kuadrat masuk faktanya, tidak akan ada kehidupan. Pembelajaran mesin membuka dunia baru yang luas model non-linier. Ini seperti menyalakan lampu di ruangan yang hanya sebagian sinar bulan disaring sebelumnya. Dalam biologi, algoritma pembelajaran mencari tahu di mana gen berada dalam DNA molekul. Di mana bit RNA yang berlebihan disambung sebelum protein berada di sintesis, bagaimana protein melipat ke dalam bentuk karakteristiknya. Dan betapa berbedanya kondisi mempengaruhi ekspresi gen yang berbeda. Daripada menguji ribuan obat baru di lab, pelajar memprediksi apakah mereka akan bekerja, dan hanya paling menjanjikan diuji. Mereka juga menyingkirkan molekul yang cenderung memiliki sifat buruk efek samping, seperti kanker. Ini untuk menghindari kegagalan yang mahal. Seperti obat kandidat dicabut hanya setelah percobaan manusia dimulai. Tantangan terbesar, bagaimanapun, adalah mengumpulkan semua informasi ini menjadi utuh yang koheren. Apa saja hal-hal yang mempengaruhi risiko penyakit jantung Anda, dan bagaimana mereka berinteraksi? Yang dibutuhkan Newton hanyalah 3 hukum gerak dan salah satunya gravitasi. Tetapi model lengkap dari sel, organisme, atau masyarakat lebih dari itu daripada yang bisa ditemukan oleh manusia manapun. Seiring berkembangnya pengetahuan, para ilmuwan mengkhususkan diri semakin sempit, tetapi tidak ada yang mampu menyatukan potongan-potongan itu karena ada terlalu banyak potongan. Ilmuwan bekerja sama, tetapi bahasa sangat lambat media komunikasi. Ilmuwan mencoba untuk mengikuti penelitian orang lain, tapi volume terbitan sangat tinggi sehingga semakin tertinggal. Seringkali, mengulangi eksperimen lebih mudah daripada menemukan kertas yang melaporkannya. Pembelajaran mesin datang untuk menyelamatkan, menjelajahi literatur untuk menemukan yang relevan informasi. Menerjemahkan jargon satu area ke yang lain, dan bahkan membuat koneksi yang tidak disadari oleh para ilmuwan. Jika komputer tidak ditemukan, sains akan terhenti paruh kedua abad ke-20. Ini mungkin tidak segera terjadi jelas bagi para ilmuwan karena mereka akan fokus pada apapun kemajuan terbatas yang masih bisa mereka buat, tetapi batas atas kemajuan itu akan jauh lebih rendah. Begitu pula, tanpa pembelajaran mesin, banyak sains akan menghadapi hasil yang semakin berkurang dalam beberapa dekade mendatang. Untuk melihat masa depan sains, intip ke dalam lab di Manchester Institute of Biotechnology, tempat robot bernama Adam bekerja keras mencari tahu gen mana yang menyandikan enzim mana dalam ragi. Adam memiliki model metabolisme ragi dan pengetahuan umum tentang gen dan protein. Itu membuat hipotesis, merancang eksperimen untuk mengujinya, melaksanakannya secara fisik, menganalisis hasil, dan memunculkan hipotesis baru sampai hasilnya memuaskan. 1 miliar Bill Clinton's pembelajaran mesin adalah raja dalam pemilihan presiden 2012. Itu faktor-faktor yang biasanya menentukan pemilihan presiden tanda kuadrat ekonomi, kesukaan masyarakat kandidat, dan seterusnya tanda kuadrat ditambahkan dan hasilnya turun menjadi beberapa status ayunan kunci. Kampanye Mitt Romney mengikuti jajak pendapat konvensional pendekatan, mengelompokkan pemilih ke dalam kategori yang luas dan menargetkan masing-masing atau WLGDN 1HLO 1HZKRXVHMDM DNSH KIGDSDW 5RPKH
PHQJDWDNDQEDKZD tanda kubik MLNDNLWDELVD PHPHQDQSLKDNLQGHS2KLRNLWDELVD PHPHQDQJNDQSHUORPEDDQLQL 5RPQH memenangkan mereka dengan 7% tetapi masih kalah di negara bagian. Sebaliknya, Presiden Obama mempekerjakan Rayid Ghani, seorang ahli pembelajaran mesin, sebagai ilmuwan kepala kampanyenya. Dan Ghani melanjutkan untuk menyusun operasi analitik terbesar dalam sejarah politik. Mereka mengkonsolidasikan semua pemilih informasi ke dalam database tunggal, menggabungkannya dengan apa yang bisa mereka dapatkan jejaring sosial, pemasaran, dan sumber lainnya, dan mulai memprediksi 4 hal-hal untuk setiap pemilih. Seberapa besar kemungkinan dia mendukung Obama, muncul di tempat pemungutan suara, tanggapi pengingat kampanye untuk melakukannya. Dan ubah pikirannya tentang pemilu berdasarkan percakapan tentang masalah tertentu. Berdasarkan model pemilih ini, setiap malam kampanye menjalankan 66.000 simulasi pemilihan dan menggunakan hasilnya untuk mengarahkan pasukan Rayid Ghani sukarelawannya, siapa yang harus dihubungi, pintu mana yang harus diketuk. Apa yang harus dikatakan dalam politik, seperti dalam bisnis dan perang. Tidak ada yang lebih buruk daripada melihat lawan melakukan gerakan yang tidak Anda mengerti dan tidak tahu harus berbuat apa sampai terlambat. Itulah yang terjadi dengan kampanye Romney. Pada akhirnya, Obama memenangkan setiap negara bagian, medan pertempuran kecuali Carolina Utara dan dengan margin yang lebih besar yang telah diprediksi oleh lembaga survei paling akurat. Lembaga survei paling akurat, di giliran, adalah orang-orang seperti Nate Silver, yang menggunakan teknik prediksi paling canggih, Mereka kurang akurat dibandingkan kampanye Obama karena memang begitu sumber daya yang lebih sedikit. Tapi mereka jauh lebih akurat daripada pakar tradisional, yang prediksi didasarkan pada keahlian mereka. Anda mungkin mengira pemilu 2012 hanya kebetulan. Sebagian besar pemilu tidak selesai cukup untuk pembelajaran mesin menjadi faktor penentu. Tapi pembelajaran mesin akan melakukannya menyebabkan lebih banyak pemilu ditutup di masa depan. Dalam politik, seperti dalam segala hal, belajar adalah perlombaan senjata. Pada zaman Karl Rove, mantan pemasar langsung dan penambang data, Partai Republik di depan. Pada 2012, mereka tertinggal. Tapi sekarang mereka mengejar lagi. Kami tidak tahu siapa yang akan unggul dalam pemilihan berikutnya, tetapi kedua belah pihak akan bekerja keras untuk menang. Itu artinya pengertian pemilih lebih baik dan menyesuaikan penawaran kandidat tanda kuadrat, bahkan memilih kandidat itu sendiri. Hal yang sama berlaku untuk seluruh platform partai. Selama dan di antara siklus pemilihan, jika model pemilih terperinci, berdasarkan data keras, mengatakan platform partai saat ini kalah, partai akan mengubahnya. Sebagai akibatnya, selain acara-acara besar, kesenjangan antara kandidat dalam pemungutan suara akan lebih kecil dan berumur pendek.
Hal lain dianggap sederajat, calon dengan pemilih yang lebih baik model akan menang. Dan pemilih akan dilayani dengan lebih baik untuk itu. Salah satu talenta terbesar yang dimiliki seorang politisi adalah kemampuan untuk memahami pemilih, secara individu atau dalam kelompok kecil, dan berbicara langsung kepada mereka, atau tampaknya. Bill Clinton adalah contoh paradigmatik ini dalam ingatan baru-baru ini. Efek dari pembelajaran mesin seperti memiliki Bill Clinton yang berdedikasi untuk setiap pemilih. Setiap mini Clintons ini jauh dari yang asli, tetapi mereka memiliki keuntungan angka. Bahkan Bill Clinton tidak tahu siapa setiap pemilih di Amerika berpikir, meskipun dia pasti ingin. Hasil yang lebih besar adalah bahwa demokrasi bekerja lebih baik karena bandwidth komunikasi antara pemilih dan politisi meningkat pesat. Dalam hal internet berkecepatan tinggi, jumlah informasi yang didapatkan 100 bit atau lebih setiap 2 tahun, sebanyak yang masuk dalam surat suara. Ini dilengkapi dengan pemungutan suara dan mungkin sesekali email atau rapat balai kota, tapi itu tetap saja kecil yang berharga. Data besar dan pembelajaran mesin mengubah persamaannya. Di masa depan, asalkan model pemilih akurat, pejabat terpilih akan dapat bertanya kepada pemilih apa yang mereka inginkan 1000 kali sehari dan bertindak sesuai dengan itu tanda kuadrat tanpa harus mengganggu warga yang sebenarnya. 1. Jika lewat darat. 2. Jika lewat internet di dunia maya, mempelajari algoritma yang menguasai benteng bangsa. Setiap hari, penyerang asing mencoba membobol komputer di Pentagon, pertahanan kontraktor, dan perusahaan lain serta badan pemerintah. Taktik mereka berubah terus-menerus. Apa yang berhasil melawan serangan kemarin tidak berdaya melawan hari ini. Menulis kode untuk mendeteksi dan memblokir masing-masing akan seefektif file Maginot Line, dan Pentagon Cyber Command tahu itu. Tapi mesin pembelajaran akan menjadi masalah jika serangan adalah yang pertama dari jenisnya dan ternyata tidak contoh sebelumnya untuk dipelajari. Sebaliknya, pelajar membuat model perilaku normal yang banyak dan anomali bendera. Kemudian mereka menelepon kavaleri, alias administrator sistem. Jika perang cyber terjadi, jenderal akan menjadi manusia, tapi prajurit akan menjadi algoritma. Manusia juga lambat dan terlalu sedikit dan akan segera dibanjiri oleh pasukan bot. Kita butuh pasukan bot kita sendiri, dan pembelajaran mesin seperti West Point untuk bot. Cyberwar adalah contoh perang asimetris, di mana satu pihak tidak bisa menandingi kekuatan militer konvensional pihak lain tetapi masih dapat menimbulkan kerusakan yang parah. Segelintir teroris yang dipersenjatai dengan sedikit dari pemotong kotak dapat merobohkan menara kembar dan membunuh ribuan orang tak berdosa. Semua ancaman terbesar bagi keamanan AS saat ini berada di ranah perang asimetris, dan ada yang senjata efektif melawan mereka semua informasi. Jika musuh tidak bisa bersembunyi, dia tidak bisa bertahan. Kabar baiknya adalah kami memiliki banyak informasi, dan itu juga kabar buruk. Badan Keamanan Nasional, NSA, menjadi terkenal karena nafsu tak berdasar untuk data. Dengan satu perkiraan, setiap hari menyadap lebih dari miliar panggilan telepon dan komunikasi lainnya di seluruh dunia. Masalah privasi selain itu, bagaimanapun,
Tidak ada jutaan staf untuk menguping semua panggilan ini dan email atau bahkan hanya melacak siapa yang berbicara dengan siapa. Sebagian besar panggilan benar-benar tidak bersalah. Dan menulis program untuk memilih beberapa yang mencurigakan sangat sulit. Dulu, NSA menggunakan pencocokan kata kunci, tapi itu mudah dilakukan. Sebut saja pemboman itu sebagai pernik. Ereka kurang akurat dibandingkan Ahan, dan bom itu kue pernikahan. Di abad ke-21, ini adalah pekerjaan untuk pembelajaran mesin. Kerahasiaan adalah merek dagang NSA. Tetapi direkturnya telah memberi kesaksian kepada Kongres tentang hal itu. Penambangan log telepon telah menghentikan lusinan ancaman terorisme. Teroris dapat bersembunyi di antara kerumunan di pertandingan sepak bola, tetapi pelajar dapat memilih wajah mereka. Mereka bisa membuat bom eksotis, tapi pelajar bisa mengendusnya. Peserta didik juga dapat melakukan sesuatu yang lebih halus, menghubungkan titik-titik di antara peristiwa yang secara individual tampak tidak berbahaya, tetapi menambah pola yang tidak menyenangkan. Pendekatan ini bisa mencegah ada perubahan lebih lanjut. Sekali program yang dipelajari dikerahkan, orang-orang jahat mengubah perilaku mereka untuk mengalahkannya. Ini kontras dengan dunia alami, yang selalu bekerja dengan cara yang sama. Solusinya adalah menggabungkan pembelajaran mesin dengan teori permainan, sesuatu yang pernah saya kerjakan sebelumnya. Jangan belajarlah untuk mengalahkan apa yang dilakukan lawan Anda sekarang, belajar menangkis apa yang dia bisa lakukan terhadap pembelajar Anda. Mempertimbangkan biaya dan manfaat dari tindakan yang berbeda, seperti teori permainan, juga dapat membantu mencapai keseimbangan yang tepat antara privasi dan keamanan. Selama pertempuran Britania, Angkatan Udara Kerajaan menahan Luftwaffe meskipun kalah jumlah. Pilot Jerman tidak mengerti bagaimana caranya, kemanapun mereka pergi, mereka selalu bertemu dengan RAF. Inggris punya rahasia senjata, radar, yang mendeteksi pesawat Jerman jauh sebelum mereka menyeberang wilayah udara Inggris. Pembelajaran mesin seperti memiliki radar yang melihat ke dalam masa depan. Jangan hanya bereaksi terhadap gerakan musuh Anda, memprediksi mereka dan mendahului mereka. Contoh dari hal yang lebih dekat dengan rumah ini adalah apa yang dikenal sebagai kebijakan prediktif. Dengan memperkirakan tren kejahatan dan secara strategis memfokuskan patroli di tempat mereka kemungkinan besar dibutuhkan, serta mengambil tindakan pencegahan lainnya. Kota kepolisian dapat secara efektif melakukan tugas yang jauh lebih besar. Dalam banyak hal, hukum penegakannya mirip dengan perang asimetris, dan banyak pembelajaran yang sama teknik berlaku. Baik dalam mendeteksi penipuan, mengungkap jaringan kriminal atau polisi tua biasa. Pembelajaran mesin juga memiliki peran yang berkembang di medan perang. Peserta didik bisa membantu menghilangkan kabut perang, memilah-milah citra pengintaian, pemrosesan laporan setelah tindakan, dan menyatukan gambaran situasi untuk komandan. Belajar memperkuat otak robot militer, membantu mereka mempertahankannya bantalan mereka, beradaptasi dengan medan,
membedakan kendaraan musuh dari sipil satu, dan rumah pada target mereka. Alpadok Darpa membawa perlengkapan tentara untuk mereka. Drone dapat terbang secara mandiri dengan bantuan algoritma pembelajaran, meskipun sebagian masih dikendalikan oleh pilot manusia. Trennya hanya untuk satu pilot untuk mengawasi kawanan yang lebih besar dan lebih besar. Di pasukan masa depan, pelajar akan melakukannya jauh melebihi jumlah tentara. Menyelamatkan nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Kemana tujuan kita? Tren teknologi datang dan pergi setiap saat. Apa yang tidak biasa tentang mesin belajar adalah bahwa melalui semua perubahan ini, pukulan besar pertamanya adalah di bidang keuangan, memprediksi naik turunnya saham, dimulai di akhir 1980-an. Gelombang berikutnya adalah database perusahaan pertambangan. Pertengahan 1990-an mulai tumbuh cukup besar, dan di bidang seperti pemasaran langsung, manajemen hubungan pelanggan, penilaian kredit, dan deteksi penipuan. Kemudian datanglah web dan e-commerce, tempat personalisasi otomatis dengan cepat. Ketika .com gagal untuk sementara waktu membatasi itu, penggunaan pembelajaran untuk pencarian web dan penempatan iklan dimulai. Baik atau buruk, 9/11 serangan menempatkan pembelajaran mesin di garis depan perang melawan teror. Web 2.0 membawa banyak aplikasi baru, mulai dari menambang jejaring sosial hingga figuring tahu apa yang dikatakan blogger tentang produk Anda. Secara paralel, ilmuwan dari semua garis-garis semakin beralih ke pemodelan skala besar, dengan molekuler ahli biologi dan astronom memimpin muatan. Pada tahun 2011, MIM data besar muncul. Menerapkan pembelajaran mesin tepat di tengah masa depan ekonomi global. Hari ini, sepertinya ada hampir tidak ada bidang usaha manusia yang tidak tersentuh oleh pembelajaran mesin. Termasuk seperti musik, olahraga, dan mencicipi anggur. Betapapun luar biasa pertumbuhan ini, itu hanya rasa pendahuluan dari apa yang akan datang. Terlepas dari kegunaannya, generasi algoritma pembelajaran saat ini bekerja di industri, pada kenyataannya, sangat terbatas. Saat algoritma yang sekarang ada di lab berhasil garis depan, pernyataan Bill Gates bahwa terobosan dalam pembelajaran Messi